Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Wan Nursin dengan NIM 2018-41047. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi terkait dengan pemisahan dengan membran. Pada pendahuluannya, membran didefinisikan sebagai suatu media berpori berbentuk film tipis bersifat semipermeabel yang berfungsi untuk memisahkan partikel dengan ukuran molekuler atau spesies dalam suatu sistem larutan. Spesies yang memiliki ukuran yang lebih besar dari pori membran akan tertahan, sedangkan spesies dengan ukuran yang lebih kecil dari pori membran akan lolos menembus pori membran. Proses pemisahan dengan membran dapat terjadi karena adanya perbedaan ukuran pori, bentuk, serta struktur kimianya. Membran demikian biasa disebut sebagai membran semipermeabel. Artinya, dapat menahan spesies tertentu, tetapi dapat melewatkan spesies yang lainnya. Fase campuran yang akan dipisahkan disebut umpan atau feed. Hasil pemisahan disebut sebagai permeat. Pembahasan terdapat 4 poin. Poin pertama, mikrofiltrasi. Poin kedua, ultrafiltrasi. Poin ketiga, nanofiltrasi. Dan poin keempat, reversi osmosis. Pada poin pertama, mikrofiltrasi. Mikrofiltrasi adalah proses yang mengurangi kadar polutan dari fluida, liquid, dan gas dengan cara melewatkannya pada sebuah mikropores membran yang berukuran 0,1 sampai 1 mikron. Mikrofiltrasi tidak berbeda secara fundamental dengan reversi osmosis, ultrafiltrasi ataupun nanofiltrasi, kecuali dalam hal ukuran partikel yang dihilangkannya. Untuk aplikasi membran mikrofiltrasi pada industri adalah sterilisasi dan klarifikasi pada industri makanan dan obat-obatan, pemanenan sel, klarifikasi use, reversi logam dan dalam bentuk koloid, pengolahan limbah cair, fermentasi kontinu, ataupun pemisahan emulsi minyak air. Mikrofiltrasi dapat memisahkan partikel berukuran lebih dari 0,05 mikromolekul, bahan berukuran kurang dari 0,05 mikromolekul, garam, ion, gula, dan protein melewati membran mikrofiltrasi. Ukuran pori 0,08 sampai 10 mikromolekul, tekanan 0,1 sampai 3 bar. Poin kedua, ultrafiltrasi adalah variasi dari membran filtrasi di mana terjadi gaya dari liquid terhadap membran semipermeabel, suspended solid, dan cairan pekat dengan berat molekul yang besar dapat tertahan, tetapi air dan cairan pekat dengan berat molekul pencemar yang kecil dapat melewati membran. Proses pemisahan menggunakan proses ultrafiltrasi biasanya digunakan di bidang industri dan penelitian untuk penjernihan air karena ukuran yang dapat diolah adalah air pekat yang mengandung molekul yang memiliki berat atom sekitar 103 sampai 106 Da. Jadi 1 Da sama dengan 0,0000714 gram. Pengolahan menggunakan ultrafiltrasi pada umumnya menggunakan membran berukuran 0,001 mikron dan 0,01 mikron.
Prinsip kerja membran ultrafiltrasi adalah memisahkan molekul berdasarkan pada molekul yang terlarut. Sistem kerjanya yaitu air masuk dengan tekanan yang rendah kurang lebih 1,5 bar melalui lubang halus yang memiliki diameter sekitar 0,5 sampai 2 mm. Kemudian akan disaring dengan filter yang memiliki ukuran pori sekitar 0,01 sampai 0,05 ppm mikromolekul. Molekul yang ukurannya lebih dari 0,05 mikromolekul akan tertahan dan akhirnya akan terbuang secara bertahap ketika dilakukan black flushing atau ketika saat forward flushing. Jadi perbedaan membran ultrafiltrasi dan reverse osmosis yaitu ultrafiltrasi sering digunakan untuk menyingkirkan aktivitas alfa dari uap limbah. Limbah aktinida dalam bentuk koloid atau spheroid koloidal pada uap limbah radioaktif dapat disingkirkan secara efektif oleh ultrafiltrasi. Mampu menyingkirkan ion logam terlarut dari larutan di light aqueous. Apabila sebelumnya ion tersebut mendapat perlakukan awal untuk pembentukan partikel padatan. Ia bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk fungsinya terbagi atas 3, yaitu yang pertama untuk menyaring total suspended solid sampai 99% jika diaplikasikan dengan benar untuk setiap desainnya. Terus yang kedua, ultrafiltrasi selain menggantikan fungsi dari clarifier, membran ultrafiltrasi juga banyak digunakan sebelum sistem reverse osmosis. Yang ketiga, membran ultrafiltrasi dapat digunakan untuk menghilangkan partikel dan molekul yang terdapat pada sumber air, mampu menghilangkan atau menghapus patogen hingga 90% sehingga dapat meningkatkan kualitas air yang dihasilkan. Ia bisa dilihat pada gambar slide di samping. Ya, selanjutnya tipe penyaringan pada ultrafiltrasi. Jadi kelemahan tipe DAM adalah membran ultrafiltrasi tersebut akan lebih cepat terjadi penumpukan kotoran dan tersumbat, sehingga membran harus lebih intensif dilakukan backwash dan flushing. Tipe Croflow ultrafiltrasi banyak digunakan saat ini, di mana aliran air dilewatkan menyamping membran semipermeable, sehingga penumpukan kotoran dapat diminimalisasi. Tetapi kelemahan dari sistem ultrafiltrasi crossflow, kapasitas produksi per unit membran ultrafiltrasi akan semakin rendah dan terjadi pemborosan air yang cukup tinggi. Ia bisa lihat pada slide gambar di bawah. Poin yang ketiga yaitu nanofiltrasi adalah proses pemisahan jika ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi tidak dapat mengolah air seperti yang diharapkan. Nanofiltrasi dapat menghasilkan proses pemisahan yang sangat terjangkau secara ekonomis. Tetapi, nanofiltrasi belum dapat mengolah mineral terlarut, warna, dan salinasi air, sehingga air hasil olahan atau permeat masih mungkin mengandung ion monovalen dan larutan dengan pencemar yang memiliki berat molekul rendah seperti alkohol. Pengolahan menggunakan nanofiltrasi pada umumnya menggunakan membran berukuran 0,0001 mikron sampai dengan 0,001 mikron.
Terus yang poin keempat yaitu reversi osmosis, di mana adalah proses pengolahan yang membutuhkan tekanan relatif tinggi, walaupun pada beberapa kasus dapat digunakan dalam tekanan rendah, hemat energi, menghasilkan air olahan yang dapat menyaring zat dengan molekul terkecil, sekalipun yang tidak dapat diolah oleh proses mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dan nanofiltrasi. Reversi osmosis memiliki kemampuan untuk mengurai seluruh pencemar disolved dan suspended solid. Reversi osmosis pada umumnya digunakan pada proses desalinasi air laut. Reversi osmosis merupakan proses perpindahan pelarut dengan gaya dorong perbedaan tekanan, di mana beda tekanan yang digunakan harus lebih besar dari beda tekanan osmosis. Ukuran pori pada proses osmosa balik antara 1-20 dan berat molekul solut yang digunakan antara 100-1000. Dengan adanya penyimpangan membran asimetris, proses osmosis balik menjadi sempurna, terutama digunakan untuk memproduksi air tawar dari air laut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi pada makalah ini, pada materi ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dengan akhirin saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.